Perempuan bukan hanya pengelola rumah tangga, tapi juga motor penggerak perubahan. Salah satunya melalui peran aktif dalam koperasi. Minggu lalu saya hadir di rapat anggota tahunan koperasi TLM di NTT. Itu semua pengurusnya perempuan. Dan koperasi itu di tahun 2024 memberikan sisa hasil usaha sebanyak 137 miliar rupiah. Jadi saya sangat mengagumkan koperasi-koperasi yang dikelola oleh para perempuan. Ibu-ibu sekalian, koperasi ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan. Karena melalui koperasi perempuan mendapat akses terhadap pelatihan keterampilan, modal usaha, dan jaringan pemasaran yang memperkuat posisi mereka dalam perekonomian di masyarakat. Sebagai contoh, koperasi wanita Mayang Sari di Desa Banjarjo, Lampung Timur menyediakan pelatihan keterampilan dan pinjaman produktif yang membantu anggota meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Ada juga koperasi wanita Sumber Rezeki di Yogyakarta menyediakan fasilitas pinjaman dengan bunga rendah dan melakukan pembinaan usaha mikro bagi para anggota. Contoh lain adalah koperasi Wanita Setia Bakti Wanita di Surabaya, Jawa Timur, pernah diundang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk berbagi pengalaman terkait sistem tanggung renteng yang mereka terapkan. Sistem ini terbukti efektif meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan ekonomi perempuan di komunitas mereka. Fokus pada pengelolaan pinjaman yang bertanggung jawab dan kolektif. Data kami di Kementerian Koperasi pada tahun 2024, jumlah koperasi wanita aktif adalah 10.129 unit dengan total anggota sebanyak 643.740 orang. Memiliki total volume usaha koperasi mencapai 2,75 triliun rupiah dan total aset mencapai 3,44 triliun rupiah. Kesadaran dan partisipasi perempuan dalam membangun ekonomi melalui koperasi memiliki potensi yang sangat luar biasa, sehingga dapat terus tumbuh dan didorong tidak hanya melalui koperasi wanita saja, namun juga untuk ikut serta ikut aktif dalam program besar nasional Koperasi Desa Merah Putih. Saya mengharapkan semua perempuan, semua ibu-ibu menjadi anggota pengurus koperasi desa di desa masing-masing. Minggu lalu saya berkesempatan menutup PLT KSP Tanaoba Rais Manekat atau TLM yang tadi saya sebutkan di Kupang NTT yang anggotanya sebanyak 312.831 orang, di mana mayoritas merupakan perempuan, memiliki aset sebesar 865 miliar rupiah dan sisa hasil usaha mencapai 137 miliar. Menurut saya ini sangat luar biasa, bisa menjadi inspirasi dan bukti bahwa perempuan jika diberi kepercayaan untuk mengelola koperasi bisa menjadi aset penting dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Hadirin ibu-ibu yang saya banggakan, sebagaimana telah kita ketahui bersama, Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan untuk membesarkan koperasi di Indonesia yang tertuang dalam Akta Cita Presiden dan Wakil Presiden, di mana koperasi memegang peran penting sebagai alat pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Koperasi bisa kembali tumbuh dan berkontribusi besar dalam produk domestik bruto nasional. Karena hal ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang 45 sebagai alat pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan itu, Bapak Presiden menginstruksikan pembentukan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh desa di seluruh Indonesia. Program ini sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, memutus mata rantai tengkulak, rentenir, dan pinjol-pinjol ilegal. Ibu-ibu sekalian, Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif besar dan visioner. Karena itu untuk menghadirkan koperasi di setiap desa kelurahan sebagai pusat pelayanan ekonomi rakyat. Kopdes bukan sekedar wadah simpan pinjam, tapi menjadi tulang punggung ekonomi desa kelurahan di seluruh Indonesia.
Keterlibatan perempuan dapat menjadi salah satu agen perubahan dalam pembentukan dan pengembangan Kopdes ini. Karena dalam peraturan yang kita buat untuk pelaksanaan pendirian Kopdes Merah Putih, kita sebutkan di Kementerian Korupsi harus melibatkan unsur perempuan. Syukur-syukur ketuanya perempuan. Karena saya lebih percaya perempuan daripada laki-laki. Ibu-ibu sekalian, partisipasi aktif rekan-rekan semua dalam kongres hari ini semoga membawa manfaat besar bagi masyarakat dan perempuan-perempuan hebat lain di luar forum ini. Bahkan saya sudah bilang kongres perjuangan perempuan Indonesia nanti setelah selesai kongresnya diganti menjadi koperasi perjuangan perempuan Indonesia. Karena kalau perempuan berkooperasi, saya yakin dampaknya akan sangat besar bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena kalau bapak-bapaknya punya duit banyak, kawin lagi dia. Betul nggak? Kalau ibu-ibunya banyak duit, anaknya dikasih susu lebih banyak. Betul? Maka itu saya lebih percaya perempuan, terutama dalam mengurus koperasi dan ekonomi. Ibu-ibu sekalian, ada ungkapan yang paling teringat buat saya untuk para perempuan di Kongres Perjuangan Perempuan Indonesia ini. Jadi kata-kata ini berkata begini: jika kita mendidik seorang laki-laki, maka kita mendidik seseorang. Tapi kalau kita mendidik seorang perempuan, maka kita mendidik sebuah bangsa. Jadi perempuan adalah tiang pilar sebuah negara, sebuah bangsa. Karena dari perempuan-perempuan yang energi, yang cerdas, yang maju, lahir generasi-generasi penerus bangsa yang lebih dahsyat dan lebih hebat lagi. Sebagai penutup, izinkan saya membawa sebuah pantun. Ayo ting-ting pandai bermakeup. Kurang semangat nih. Ini. Saya ulang ya. Ayo ting-ting pandai bermakeup. Suaranya merdu, gayanya pintar. Perempuan pintar, bijak bersikap. Hatinya lembut dan tidak mudah gentar. Satu lagi boleh? Perempuan anggun berjalan serasi, menyusuri jalan penuh inspirasi, bersama maju dalam koperasi, bangun bangsa dengan kreasi. Terakhir, ayo ting-ting anaknya satu. Yang penting kita bersatu. Ting-ting bawa gerobak, yang penting kita kompak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.